Sebentar di negeri Gajah Putih, kisah akan berfokus kepada seorang karyawan kontraktor bernama Billy yang sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah untuk mengikuti upacara perayaan Hari Ayah, di mana Ami, putrinya, nampak keberatan dengan kehadiran sang ayah di sana karena malu dengan sang ayah yang diketahui merupakan mantan berandalan sekolahan. วันนี้งานที่โรงเรียนคืองานวันพ่อแห่งชาติไม่ใช่วันแม่แห่งชาติ Dan meskipun begitu, Billy yang merupakan seorang ayah pun tidak ingin membiarkannya begitu saja. Namun saat hendak menyusul, ia malah mendapat panggilan dari bos yang menuntut masalah kerjaan yang bersamaan dengan itu. Tiba-tiba saja terjadi tawuran tepat saat Ami berada di tengah-tengah keributan dan... Akibat kejadian barusan, Ami mengalami pendarahan pada bagian kaki, di mana Billy yang sudah tidak sanggup melihat putrinya dalam situasi itu pun segera membuka paksa pintu kendaraannya dan langsung membawanya ke rumah sakit. Saat operasi sedang berlangsung, Billy didatangi oleh wali kelas Ami bernama Bapak Suica, di mana mereka ternyata sudah saling kenal satu sama lain. Begitu pula Pak Suica yang melihat bekas luka pada tangan Billy seolah mengingatkannya akan sebuah tragedi di masa lalu. Dan inilah 4 raja. Dan kisah akan berfokus pada kehidupan masa lalu Billy sewaktu masih muda, lebih tepatnya tahun 1995, ketika ada 4 sekolah STM yang dijuluki dengan Four Kings saling bertikai satu sama lain dan sering terlibat tawuran. Saat itu Billy diketahui merupakan ketua dari kelompok sekolah STM bernama STM Intira. Ia dan 2 sahabatnya merupakan garda terdepan saat terjadi tawuran yang secara kebetulan saat itu mereka sedang dalam misi mencari keributan dan menemukan sekelompok murid dari STM lain yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Meskipun hanya 4 orang, Billy dan kawan-kawan mampu mendominasi pertarungan hingga tak lama Pak Suica yang ternyata adalah pelajar dari sekolah lain pun datang dan menebas punggung Billy dari belakang. Billy langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapat sekitar 18 jahitan, di mana orang tua Billy yang mendengar kabar itu pun langsung datang dan sekonyong-konyong menamparnya karena sering berbuat keonaran. เคยคิดเรื่องดีๆบ้างไหม Beralih ke Oda yang merupakan sahabat Billy yang saat itu sedang menjemput pacarnya di sekolah, sang pacar yang bernama kita panggil saja Yuli pun tiba-tiba saja memberitahu terkait kehamilannya. Sempat terkejut dan seolah tak percaya, Oda meyakinkan Yuli bahwasannya ia siap untuk bertanggung jawab. ผมอยากคิดมากนะอยากคิดบ้านผมว่าดาแต่ว่า Belum jauh berjalan dari sana, Oda tiba-tiba melihat para murid dari sekolah Bura sedang menunggunya. Namun karena sebelumnya semua sekolah sudah menerapkan dan sepakat untuk aturan penting untuk tidak menyerang saat sedang bersama perempuan, para murid Bura yang dipimpin oleh Tang pun tidak jadi melakukan serangan dan membiarkan Oda lewat begitu saja. Malam harinya Billy memutuskan untuk menginap di rumah Oda. Untung saja ibunya Oda sangat baik dan mengizinkan Billy menginap kapanpun ia mau. Tak seperti ibu dan ayah tirinya di rumah, ibu Oda tampak tulus memperlakukan Billy layaknya anak sendiri yang membuat Billy semakin betah tinggal di sana. โดนแตะอนาคตลืมเรื่องเก่าซะของแม่ Di sisi lain terlihat Suica and the Gang sedang menunggu rival mereka yaitu Billy dan kawan-kawan. Namun yang muncul justru adalah seorang preman lokal bernama Yadi yang masih punya hasrat untuk diakui sebagai jagoan di antara konflik 4 raja alias Four Kings. Alih-alih bertarung secara jantan, Yadi sudah membawa sepucuk pistol untuk menembak Suica. Tapi apa yang terjadi? Ya, gara-gara lupa diisi peluru, Yadi justru malah jadi bulan-bulanan Suica dan gengnya yang mengeroyoknya sampai babak belur. Keesokannya Billy terlihat sedang nongkrong bersama Oda dan satu sahabatnya yang bernama Lupin. Mereka sedang membahas tentang konser musik yang katanya akan diadakan beberapa minggu lagi. Dengan fakta bahwa konser itu akan menjadi ajang pertemuan antar 4 sekolah, Oda menyarankan Billy dan Lupin untuk jangan hadir di sana karena sudah pasti akan terjadi keributan besar-besaran.
มึงกลัววะนะไอ้กรวกให้แม่งมาเลยไอ้พวก Tak lama muncul seorang bocil yang membawa sebuah pesan khusus untuk Lupin terkait cewek yang sudah lama menyukainya. Lupin yang otokoh dengan hal-hal bersifat cung-curungan pun langsung datang ke lokasi untuk menemuinya, tetapi ya, itu ternyata adalah jebakan dari STM bernama Kanok yang ingin menyerang mereka secara terpisah, di mana Lupin terpancing untuk mengejarnya tanpa tahu jika di sana ada kedua geng Kanok yang sudah menunggunya. Entah bagaimana nasib Lupin, malamnya Billy memutuskan pulang ke rumah. Namun baru saja menginjakan kaki di dalam, Billy langsung dimarahi oleh ayah tirinya yang membuatnya kesal dan memutuskan untuk pergi lagi. คิดจะกลับมาอยู่ที่นี่มึงก็ไปนอนในกรงหมานู่นแม่ขอโทษ Pada akhirnya, Billy kembali ke rumah Oda untuk menginap lebih lama di sana. Ibu Oda yang selalu welcome pun langsung mengizinkannya tanpa sedikit pun menanyakan apa alasannya. จ้าตามสบายเลยกูจะไฟกัน Tengah malam, Billy dan Oda pun mengobrol bersama, tapi bukan obrolan random seperti bapak-bapak, melainkan curhat terkait Julie yang sedang hamil. Oda mengaku belum memberitahu ibunya karena sebagai pria sejati, ia akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Pria sejati katanya, pria sejati mah tidak ngehamilin anak orang, bos. Nikah dulu Bangsul. เอาไว้กูหาจังหวะก่อนกูว่าปัญหามันจะเกิดเพราะตรงนี้นะ Keesokannya, Billy, Lupin, dan Oda terlihat sedang membawa pasukannya untuk melakukan tawuran dengan sekolah Bura. Namun di luar prediksi, kelompok dari sekolah Chol pun ikut bergabung dengan muncul dari belakang sehingga Billy dan kawan-kawan yang berada di tengah-tengah pun harus ekstra energi untuk bisa menghadapi kedua sekolah sekaligus. Dan ya, polisi pun datang dan segera mengamankan mereka semua. Billy dan dua ketua dari sekolah yang berbeda pun langsung digelandang ke kantor polisi. Sementara untuk Oda dan para pasukan Kroco ditahan sementara di lokasi untuk menunggu mobil jemputan selanjutnya. ไม่มีที่อะไรทำมาแล้วเหรอวะ Tak ingin dibawa ke kantor polisi, Oda mulai memberikan kode kepada Suica untuk bekerja sama dan mengesampingkan dulu perselisihan mereka, di mana Oda dan Suica pun pura-pura gelut untuk menarik perhatian sehingga ketika petugas menyuruh mereka untuk one by one, seluruh pasukan pun dikerahkan diberikan tanda dan kembali ke Billy yang sudah berada di penjara bersama Ivan dan satu lagi ada yang bernama Ohang yang merupakan wakil ketua dari sekolah Chol. Yang tak lama kemudian datanglah ibu dan ayah tiri Billy datang ke sana, tapi bukan untuk menjamin kebebasannya, melainkan justru malah menambah laporan supaya Billy dibiarkan tetap di penjara dengan tujuan untuk membuatnya jera. Sang ibu hanya bisa menangis melihat nasib putranya yang selalu saja apes dan cari penyakit, di mana Billy hanya bisa diam tanpa sedikit pun menoleh ke arah ibunya. Keesokannya, Billy dan dua ketua pun dipindahkan ke lapas lain dan disatukan bersama dengan para narapidana senior yang kebanyakan adalah para penjahat, gangster, kriminal, bukan berandalan tukang tawuran ecek-ecek seperti mereka. Sehingga menyadari situasinya akan berbeda, Billy dan dua ketua pun mau tidak mau harus saling kerjasama demi untuk keamanan mereka bertiga. Dan siapa yang menduga jika Yadi, si preman lokal yang tempo malam sempat menenteng pistol, ternyata sudah ada di penjara ini bersama dengan teman-teman napi lamanya. Dengan gaya songongnya, Yadi pun mendatangi mereka bertiga untuk sekedar mengancam dan memancing keributan, sehingga Billy yang tak suka dengan orang yang banyak omon-omon pun sempat akan bereaksi, namun berhasil dicegah oleh kedua temannya.
Sore harinya saat jam mandi, Billy, Ivan, dan Ohang pun lagi-lagi harus bertemu dengan Yadi yang sudah duluan ada di sana. Alih-alih akan membasuh Hoholo dan mandi dengan tenang, Yadi dengan cungur adunya kembali memancing emosi mereka bertiga sehingga Billy yang sudah habis kesabaran pun langsung membogemnya. Tetapi ya, baru saja pemanasan, Pak Sipir sudah keburu datang dan hanya membawa Billy dan Ohang yang dianggap provokator keributan bertempat di ruangan khusus. Mereka berdua disiksa dengan cara dipukul besi yang meskipun sudah tidak kuat berdaya lagi, Billy dan Ohang tetap disuruh bangkit untuk mendapatkan pukulan lagi. Sejenak kita tinggalkan dulu Billy dan beralih ke Oda yang terlihat mendatangi rumah Yuli untuk bertemu langsung dengan kedua orang tuanya. Alih-alih akan diterima dengan baik untuk bisa mengutarakan niat sesungguhnya, Oda justru malah keburu diusir dan dilarang untuk mendekati putrinya lagi. Sehingga kepalang jengkel, Oda pun langsung jujur tentang kehamilan Yuli saat ini. Kembali ke penjara tepat saat Ivan sedang dibesuk oleh ibunya. Jauh dari kata sangar dan berandalan, kenyataannya Ivan adalah anak mami yang selalu sopan dan menghormati orang tuanya. Hal itu terbukti ketika Ivan merasa malu sendiri telah menyusahkan ibunya, bahkan sampai meneteskan air mata. Beberapa hari kemudian, Billy, Ivan, dan Ohang kini semakin akrab berkat situasi yang mengharuskan mereka selalu bersama. Setelah banyak ngobrol terkait kehidupan masing-masing dan masalah yang mereka alami, Billy pun nyeletuk bertanya, apakah mereka akan berkelahi lagi? Ya, jelas mereka tidak akan berkelahi lagi karena sudah menjadi teman baik. Namun demi menjaga image dan nama sekolah masing-masing, mereka sepakat untuk berpura-pura masih bermusuhan dan mencoba menghindari tawuran agar tidak menyakiti satu sama lain lagi. Beberapa pekan berlalu, Billy, Ohang, dan Ivan pun dibebaskan setelah selesai menjalani masa hukuman, di mana Lupin dan Oda tampak sudah menunggunya di luar, termasuk sang ibu yang ingin mengucapkan permintaan maaf sekaligus memberikan bekal untuk Billy yang sementara waktu akan masih menginap di rumah Oda. Setibanya di rumah Oda, Billy yang sudah lama tidak gigitaran pun meminta Oda untuk menyanyikan lagu favorit mereka, yaitu Selesai ngahalang, Billy dan Oda pun membahas terkait konser musik yang beberapa hari lagi akan diselenggarakan. Oda sempat menolak ikut karena pastinya konser itu akan jadi ajang pertemuan antar 4 sekolah dan ujung-ujungnya pasti ribut. Namun Billy yang sedang butuh hiburan pun terus membujuk sampai akhirnya Oda setuju untuk ikut. Tibalah malam konser, semua penonton pun berjingkrak dan bernyanyi bersama mendengarkan alunan musik yang sangat indah dan tidak dimengerti. Sesuai prediksi, 4 sekolah alias Four Kings pun hadir di sana dengan membawa seluruh pasukannya. Dari sekian banyak murid, Suica dari sekolah Chola yang paling intens mengamati gerak-gerik sekolah lain, yang ketika waktunya tiba, keempat sekolah pun langsung berkumpul dan inilah yang terjadi. Entah seberapa keos keributan tersebut, salah satu murid dari sekolah Chol pun terluka parah yang dari beberapa saksi di tempat kejadian, itu dilakukan katanya oleh murid dari sekolah Intira alias sekolahnya Billy dan kawan-kawan, sehingga Suica yang marah besar pun berniat untuk melakukan serangan balasan. Di saat yang sama, Billy, Lupin, dan Oda terlihat sangat senang setelah dianggap sebagai pemenang dalam keributan tadi, di mana Oda yang ingin mengetahui kabar Yuli pun mencoba menghubunginya, dan apa jawabannya? Ya, Oda langsung mendatangi rumah Yuli setelah mendapat kabar jika sang ayah berniat menggugurkan kandungan tersebut. Ditemani Billy dan Lupin, Oda pun memohon agar si ayah tidak melakukannya. Namun reaksinya sungguh sangat wajar ketika si ayah mengeluarkan sepucuk pistol dan mengancam Oda agar pergi menjauh.
Dengan ketulusan niatnya yang ingin bertanggung jawab, Oda pun berlutut sambil mengatakan jika dirinya bersungguh-sungguh akan bertanggung jawab mencari pekerjaan yang baik dan menafkahi Yuli dengan cara yang halal, sehingga si ayah akhirnya luluh dan akan membatalkan niatnya. Tanpa mereka semua sadari, di kejauhan terlihat ada murid sekolah Chol yang langsung menghubungi Suica untuk datang ke lokasi. Namun setibanya di sana, Oda masih terlihat dalam posisi berlutut di depan orang tua Yuli, sehingga menyadari situasinya tidak tepat, Suica yang masih punya adab dan hati nurani pun memutuskan untuk tidak jadi menyerang dan akan mencari waktu lain yang lebih tepat. Singkat cerita, hari kelulusan pun tiba. Billy, Lupin, dan Oda terlihat sedang berkumpul membahas terkait rencana masa depan. Oda jelas akan langsung mencari pekerjaan untuk menafkahi Yuli dan calon bayinya, sementara Lupin akan kuliah di salah satu universitas, dan Billy sendiri, entahlah, ia mengaku masih belum punya bayangan, tapi terinspirasi dari kisah si John IQ7, Billy mungkin akan menjadi seorang pengangguran untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian, Billy terlihat sedang menunggu Lupin yang baru selesai tes masuk universitas dengan Suica yang ternyata juga mengikuti tes yang sama. Lupin memberitahu jika dirinya berhasil lolos tes, sehingga untuk merayakan kabar gembira ini, mereka pun akan nongkrong di sebuah kafe. Baru saja akan nyingkah, muncul si Adi yang masih saja dengan ambisi konyolnya, yaitu punya nama di antara konflik for kings. Namun Billy dan kawan-kawan yang sudah malas meladeni pun langsung pergi begitu saja tanpa sedikit pun memperdulikannya. Sebelum pergi ke kafe, Billy menelepon Oda untuk mengajaknya ke kafe demi merayakan Lupin yang berhasil lulus tes. Namun karena Oda masih di rumah, ia pun menyuruh Billy dan kawan-kawan untuk pergi duluan. Jadi sendiri masih tak henti-hentinya berupaya untuk menjadi jagoan. Kali ini ia dan kawan-kawannya melakukan sweeping untuk mencari murid dari keempat sekolah dan akan menghabisi siapapun yang ditemuinya. Di kafe yang sama dengan yang akan Billy dan kawan-kawan datangi, di sana ternyata sudah ada Suica dan wakilnya yang tiada lain adalah si Ohang sedang membahas terkait balas dendam atas insiden konser Tempo Malam. Seperti kita tahu, Ohang sudah berteman baik dengan Billy di penjara, sehingga mendengar Suica akan melakukan tindakan arogan, Ohang sebenarnya agak keberatan, tetapi karena tidak mungkin memberitahu yang sebenarnya, Ohang pun iya-iya saja menanggapi omongan Suica. Tak lama, muncullah yang ditunggu-tunggu, yaitu Billy dan kawan-kawan. Sempat tatap-tatapan dengan posisi meja yang saling berdekatan, Billy yang sudah capek berantem pun memutuskan untuk menyudahi perselisihan dengan cara mendatangi meja Suica, menuangkan air jahat ke gelas mereka dan minum bersama sebagai simbol perdamaian di antara kedua belah pihak. Dan ya, Billy nyaris saja mati ditebas oleh Suica. Namun, baru saja ketegangan dimulai, muncul si Adi yang ngari riuh yang datang dengan pistol di tangannya dan... Melihat mereka semua tak berdaya, Yadi pun kembali mengisi pelurunya untuk menghabisi mereka satu persatu. Tapi tiba-tiba... Ya, sungguh sangat malang sekali nasib Oda yang tak sengaja terkena tembakan di bagian vital, di mana ketegangan pun langsung berakhir dengan Billy dan kawan-kawan yang langsung menghampiri Oda yang sudah dalam kondisi tak bernyawa. Dengan tewasnya Oda, Billy pun berjanji untuk merawat calon bayi yang dikandung oleh Yuli, sehingga terungkaplah jika Ami, gadis yang bersamanya di adegan awal, bukanlah putri kandungnya, melainkan putri Oda sahabatnya yang ia rawat seperti anak sendiri. Kembali ke masa sekarang, Billy, Lupin, dan Suica terlihat sedang berkumpul dengan Ami yang kondisinya kian berangsur pulih. Melihat Billy ayah angkatnya menghasut seorang guru untuk minum-minum, membuat Ami menjadi marah dan langsung pergi meninggalkan mereka bertiga.
Sebagai seorang guru dan wali kelasnya, Suica merasa perlu untuk menyusul Ami dan memberinya pengertian, sekaligus menceritakan tentang kronologi yang sebenarnya. Mendengar ceritaan tersebut, Ami seketika teringat dengan kenangan masa kecil saat neneknya masih hidup. Billy selalu menyempatkan waktu untuk datang membawa uang. Bahkan setelah neneknya meninggal, Billy dengan senang hati berperan sebagai ayah sekaligus ibu yang selalu menemaninya sepanjang waktu. Terakhir, kita akan diperlihatkan dengan STM Kanok dan STM Bura yang ternyata masih terlibat konflik dan sepertinya masih akan terus berlanjut di film selanjutnya. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. Tamat, ending yang cukup mengsawadikapkan. Those rainbows in my mind when I think of you. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tawuran sama sekali tidak keren. Jika ada seseorang yang menggembar-gemborkan dirinya mantan berandalan yang suka tawuran waktu sekolah, mengaku sebagai seorang jagoan, itu pertanda jika orang tersebut hanya ingin mendapat pengakuan yang tidak pernah ia dapat ketika masih sekolah. Sama seperti Yadi yang hanya butuh validasi. Faktanya, orang-orang seperti itu hanyalah keroco, pecundang, manusia lemah yang kurang perhatian dan sering dikucilkan semua orang. Jagoan asli mah pasti diem-diem baik, bos. Mana ada jagoan bilang-bilang ke orang. Jagoan yang asli mah pasti ada, namun hanya orang-orang terdekatnya saja yang mengetahuinya. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, lubang kancing genderuwo. Just we can make a difference.